Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani As-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa bi idznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Matnul Ghayah wa Takrib setiap hari Selasa ba'da maghrib
di Musola Darut Taqwa Indro Kepemas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun dumateng kang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan dengan ikhlas dan menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, meneruskan tentang bab mengubur mayat halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfanu lan mendem mayit filahdin ing dalem liang lahat mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat. Wa yusallu lan diseleh min kibali rasihi wa yusallu lan diseleh apa mayit min kibali rasihi saking arah sirahe mayit biriskin birifqin kelawan alon-alon kelawan lembut. Wa yaqulul ladzi yalhaduhu dan sapa wong ngucapno ndonga ketika memasukkan mayat di liang lahat membaca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ingkang minulya, saya melanjutkan pengajian yang Selasa kemarin, ya belum tutup. Saya masih belum bahas tentang ngubur mayatnya. Kemarin bahas tentang hukum iring-iring, hukum iring-iring, hukum membaca kalimat thayyibah ketika mengiringi jenazah sampai kuburan. Lah sakniki untuk menjawab di YouTube niku wonten yang mengharamkan wong wedok atau perempuan ikut iring-iring atau ikut pemakaman. Maka kita jawab, Pak. Kita jawab ngeten. Bagaimana hukumnya kaum perempuan atau ibu-ibu itu ikut iring-iring, ikut mengantar dan juga ikut proses pemakaman sampai selesai. Terus pundi hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Ngoten nggih. Apakah boleh atau tidak? Nggih. Para hadirin rahimakumullah, pada dasarnya kalau ono wong yang mengatakan tidak boleh, misalnya ono wong mengatakan tidak boleh, maka jangan disalahkan, Pak. Kenapa? Sebab dikhawatirkan kaum perempuan yang ikut ngiring jenazah dan ikut proses pemakaman itu dikhawatirkan tidak kuat secara fisik, tidak kuat secara fisik. Dan juga untuk mengusung keranda mayat itu perempuan tidak boleh, harus laki-laki. Kenapa? Sebab dikhawatirkan juga perempuan jika gotong mayit itu pengiring jenazah tidak delok jenazah tapi delok sing ngusung. Pemandangan umum nih bangke. Jadi tidak khusyuk. Imam Bukhari bahkan dalam kitab Sahih beliau membuat bab khusus, Pak. Bab khusus tentang mengatur bagaimana pengusung keranda ini laki-laki yang membawa keranda jenazah, bukan perempuan. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah itu peduli untuk mengatur sing ngusung keranda mayat itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Lah bagaimana kalau perempuan ikut ngiring jenazah sampai kuburan niki? Bagaimana hukumnya? Yang jelas, orang yang mengatakan haram itu perlu dijawab. Sebab dikhawatirkan ketika tidak ada jawaban yang lain dari fikih itu orang-orang akan memiliki satu pendapat yang mengharamkan.
Padahal hukum haram itu salah satu pendapat dari ulama fikih, bukan satu-satunya pendapat. Nggih, niki perlu diluruskan. Lah, perempuan ngiring jenazah sing jelas niku bukan larangan keras. Bukan larangan keras. Yang penting kaum perempuan ini bisa menjaga adab-adabnya dan juga menjaga dirinya dari fitnah. Kuatir ngeten, Pak, ana bojone meninggal, sing wedok melok ngiring, kebiasaan di rumah celana pendek, ngiringi jenazah celana pendek. Akhirnya sing ngiring-ngiring gak sido ngeterno pendosa, ndelok pupune sing ngiring. Niki dikhawatirkan buyar mangkene niku. Allahumma Muhammad. Nah, kenapa? Karena perempuan itu gampang nangis, gampang sedih. Nah, kalau dilerekaken, jika ada yang melarang perempuan ikut ngiring jenazah, maka jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Sebab perempuan itu dikhawatirkan punya potensi menangis, punya potensi tidak kuat. Contoh, misalnya melok ngiring tutup kuburan semaput. Nah, niki soroh niki. Nggih. Niku ojo melok nang kuburan, ojo dilarang, Pak. Memang dikhawatirkan, nggih. Sebab wonten dawuh Kanjeng Nabi, ngeten. Niki hadis riwayat sahih Imam Bukhari rahimahullah, sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, dan juga hadis sahih Imam Muslim rahimahullah, sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Niki riwayat dari seorang sahabat perempuan Kanjeng Nabi yang bernama Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, sing wafat tahun 629 Masehi di Jannatul Baqi, Madinah. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Nggih, qalat ya. Jadi Ummu Atiyah niki dawuh, nuhina, Nabi melarang kami kaum perempuan napa anittibail janazah, dari mengikuti jenazah, ngiringi jenazah. Nuhina anittibail janazah, Nabi melarang kami kaum perempuan untuk ittiba, mengikuti jenazah. Walam, tetapi ya, yu'zam alaina, tetapi itu tidak berlaku ketat bagi kami. Orang yang mengatakan perempuan haram ikut iring-iringan mayit itu memotong hadis niki, Pak. Lesen gak ngerti percaya, paham nggih? Dipotong-potong hadisnya. Nabi bersabda, qalat nuhina bittiba'il janazah, kaum perempuan dilarang keras ikut iringan jenazah. Empun dipotong, padahal ono terusane napa walam yu'zam alaina, dan larangan itu tidak seketat, tidak seketat apa yang kami lakukan. Niku dalile, Pak. Nah, hadis niki para hadirin rahimakumullah, memang nuhina itu adalah larangan mengantar mayit ya ke pemakaman. Tetapi sampeyan kalau bukan ahli hadis, jangan sekali-kali menyimpulkan hadis secara hukum, Pak. Sebab kalau salah sampean dosa. Paham nggih? Lah, kembalilah kepada ulama untuk memahami Quran dan hadis. Jangan kembali kepada Quran dan hadisnya sampai bingung. Kembalilah kepada ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Hati-hati, moto ngeten, kembalilah kepada Quran dan hadis. Saya nggih, saya akhirnya wong gak senau, akhirnya tuku buku terjemahan Al-Quran. Akhirnya tuku terjemahan hadis. Loh Pak, kok tuku hadis terjemahan? Iya, ono moto kembalilah pada Quran dan hadis. Tapi gak senau ilmune, bahaya niki, bahaya. Makanya guru kula tebuireng dawuh,
Lek kelompok mereka mengatakan ayo kembali Quran dan hadis, para santri-santri pondok kudu duwe moto napa? Ayo kembali ke ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Niki sing tepak. Niki sing tepak. Okay. Nah, menurut ulama ngeten, lapa bener kalimat nuhina bitiba'il janazah niki artinya haram, walaupun kalimatnya nuhina, Nabi melarang kami, ngoten nggih. Lah para ulama hadis niki, para hadirin, betul tidak menyangkal bahwa hadis itu sahih, yang artinya Nabi melarang kami kaum perempuan, tetapi belakangnya ada lanjutannya wala yulzam alaina, dan hukum larangan itu tidak seketat bagi kami, tidak seketat bagi kami. Paham nggih? Nah, para ulama akhirnya menyatakan nuhina, jumhur ulama melarang kami, itu jumhur ulama mengatakan larangan itu bukan haram tetapi makruh tanzih. Makruh tanzih, gak dosa. Paham nggih? Gak dosa. Makruh tanzih, makruh biasa. Oleh makruh sing nemen makruh tahrim, dekat dengan haram, baru menimbulkan dosa. Tapi kalau makruh tanzih niku tidak menimbulkan dosa, tidak apa-apa, cuma gak oleh pahala, ngoten mawon. Pun nggih. Jadi ditegaskan para jumhur ulama tidak haram. Ya, tidak haram. 4 mazhab niki Pak, tidak ada yang mengatakan haram perempuan untuk ngiringi jenazah, kecuali Imam Hanafi mengatakan tidak boleh, haram dengan syarat, dengan syarat tidak nangis, tidak meratap, ngoten, dengan syarat tertentu. Pun para hadirin rahimakumullah, nggih, wonten keterangan sing dimaksud wala yuzam alaina, hukum larangan kami perempuan untuk ikut iring-iringan mayit tidak seketat untuk kami, itu dijelaskan para ulama, termasuk oleh Syekh Sulaiman An-Nuri rahimahullah dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki rahimahullah, sing wafat tahun 1971 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah, dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Beliau dawuh dalam kitabnya, yang dimaksud hadis wala yuzam alaina itu maksudnya larangan dalam hadis itu ya, tersebut ya, tidak dikuatkan kepada kami. Wala yuzam alaina, gak dipaksa, betul Mbak Atine, tidak dikuatkan bagi kami, tidak ditekankan bagi kami, ngoten ya. Itu bukan larangan mutlak, tapi makruh tanpa haram. Paham nggih? Makruh tanpa haram. Le ono Ustadz YouTube mengatakan haram, tidak jujur beliau. Sebab fikih niku kedah disampaikan beberapa hukum menurut mazhab masing-masing. Mau umat juga sak pilihan tok, bingung sampean. Ya, gak jujur saiki Pak, hati-hati. Saiki kata wong sing gak jujur dalile, gak jujur keterangane, gak jujur menyampaikan hukum-hukum fikih, gak jujur. Kita situ tok dipaksakan kepada umat, yo terus pundi sampean kono pilihan-pilihan nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, kula baleni Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam, beliau dawuh hadis itu maksudnya adalah hukumnya makruh tanpa haram. Paham nggih? Niki. Nah, kalau misalnya bukan larangan keras ya, jadi di dalam agama itu bukan larangan yang keras haram, mboten. Larangan atau larangan biasa. Misalnya wong wedok, misal sakniki nggih, sampeyan tingali wong wedok niku melok ngiring nggih. Kadang anake wedok, kadang ponakane, kadang tonggoe melok iring-iring. Ya, ojo dicegat, Pak. Biarkan, sebab itu tidak haram tapi makruh, biarkan saja. Tapi sampai elingno
lek iring-iring mayit wong wedok, Pak, Bu, tutup aurat. Nggih, tutup aurat. Loro, ojo nggawe mas-masan. Telu, ojo brai. Mungkin mosok ngiring-iring mayit brai. Biasa-biasa saja. Kalau nggawe wangi-wangian, pun dielingno. Kalau sudah begitu monggo, tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Nah, yang kedua, dengan catatan perempuan boleh ikut ngiring jenazah, tetapi makruh dengan catatan tadi saya ulangi, menjaga adab-adabnya, menjaga adab keluar rumah, menjaga adab ketika di jalan raya, menjaga adab ketika di pemakaman sampai selesai. Niku harus kok ketat sekali adab nggih. Wong wedok niku nyun sewu menjadi pandangan umum bagi laki-laki lain. Nggih. Ini kudu dadi adabe dijaga dan juga tidak menimbulkan fitnah nggih. Yang kedua, menurut ahli hadis yang lain dari mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1489 Masehi, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau dawuh dalam hadis itu nggih, beliau dawuh tidak tegas terlarang keras nggih. Kalimat nuhina bittiba'il janazah wala yulzam alaina, itu maksudnya tidak tegas terlarang keras, tidak tegas. Artinya beliau mengatakan sama dengan pendapat yang lain, hukumnya makruh bukan haram. Oh, wis orang ulama situe abad 1970-an, iki abad 14 Masehi. Yeah, kurang kuno. Wonten kuata. Nah, lek kurang kuno wonten nggih. Wonten pendapat Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir, ahli hadis, sing aran kitab Tafsir Al-Qurtubi, ya, Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol. Beliau mengatakan, ya, mempelajari hadis ini, ya, secara tekstual nggih, secara tulisan tok tanpa ilmu, maka beliau mengatakan jangan menghukumi hadis tersebut dengan hawa nafsu nggih. Beliau mengatakan hadis itu memang ada kalimat nuhina, melarang kami, itu maksudnya sebagaimana guru-guru kami, ngoten. Jadi guru. Beliau wafat tahun 1273 Masehi, abad 12 Masehi di Spanyol. Mengatakan hadis itu hukumnya makruh tanzih, bukan haram. Paham nggih? Bukan haram. Niki kata beliau juga pendapat dari Imam Maliki rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah, dan beliau juga mengatakan pendapat makruh juga jumhur penduduk dan ulama ahlu Madinah. Paham nggih? Enggak apa-apa, cuma hukumnya makruh. Napa sih sing dimaksud makruh tanzih niku? Nggih, ana makruh tanzih, ana makruh tahrim, nggih. Makruh tanzih niku sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk tidak dilakukan, ya, atau larangan syarak, ya, terhadap suatu perbuatan itu, tetapi larangan tersebut tidak memiliki hukum larangan yang pasti, ngoten. Karena nggak ada dalil mengharamkan, tidak ada, hanya melarang, itu ya, hanya melarang. Pun, rahimakumullah, ini termasuk keterangan saking mazhab Syafi'i, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1806 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Hasyiah Al-Bujairimi, juga pendapat dari Grand Al-Azhar, ya, Al-Alamah Al-Faqih Al-Imam
Ibrahim Al-Bajuri As-Syafi'i Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1860 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim niku wonten jelas tentang napa keterangan makna dan hukum dari hadis tadi nggih niku gamblang sekali pun para hadirin rahimakumullah nggih terus pundi menurut keterangan mazhab Syafi'i piyambak mazhab Syafi'i nggih nah lek bahas mazhab Syafi'i Pak kula niki seneng njukuk Imam Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi ya di Nawasuriyah dalam kitab masyhur beliau kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan ya, perempuan tidak diharamkan keluar mengantar atau mengiringi jenazah. Paham nggih? Imam Nawawi, Imam Nawawi Pak niku pun cukup mewakili mazhab Syafi'i. Normale Imam Nawawi sama pendapat dengan Imam Ar-Rafi'i. Wah, tambah top pendapatnya. Lah Imam Nawawi berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i. Sepakat ulama fikih Syafi'i mendahulukan pendapat Imam Nawawi. Ini belajar tentang sanad keilmuan fikih, pun. Lah Imam Nawawi dawuh tentang kitab itu tidak diharamkan perempuan keluar untuk mengiringi dan mengikuti jenazah sampai di kuburan. Hukumnya bukan haram tetapi makruh tanzih lo podo. Makruh tanzih sama. Kata beliau ini adalah pendapat jumhur ulama. Nanti kalau dijabri wong teng Facebook Pak, sampai ceramah kok ono dalil kitabe, saniki coba tak buka kitabe. Imam Nawawi dawuh tidak haram perempuan itu mengiringi mengantar jenazah sampai pemakaman, hukumnya makruh, tidak berdosa. Niki dalile dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab kalau buka kitab kuning kalau tulis ya. Wa amman nisa'u dan adapun hukum perempuan ya untuk mengantar jenazah ya fayukrahu maka hukumnya makruh lahunna tibaiha mereka mengikuti jenazah hukumnya makruh fayukrahu maka hukumnya makruh bagi perempuan wala yahrumu tapi tidak haram. Paham nih? Niki kalimat yang tercantum di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab kitab sak mene. Tebel Pak. Nggih, syarah kitab Al-Muhadzab. Bun. Hadza huwa shawab, ini pendapat yang paling dibenarkan. Wa huwa allazi qalahu ashabuna, dan ini pendapat sahabat-sahabat kami dari ulama mazhab Syafi'i. Lek ono kalimat ashabuna maka itu menunjukkan kawan-kawan sahabat mazhab Syafi'i pada zaman beliau dan sebelumnya itu menyatakan tidak haram tetapi makruh. Makruh. Kalau ini garis bawahi Pak, tidak haram wala yahrumu hadza, dan ini hukumnya tidak haram. Imam Nawawi nggih pun. Nah, menurut Imam Nawawi pendapat itu fayukrahu wala yahrumu hadza, pendapatnya makruh tapi tidak haram, itu kata beliau termasuk pendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling diunggulkan dan terkuat dari mazhab Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan ini juga hukum yang dipilih oleh kebanyakan sahabat Nabi, kebanyakan ulama tabi'in, kebanyakan ulama tabi'ut tabi'in, kebanyakan ulama mazhab dan sebagainya.
Nyun sewu kalau catat dan kitab itu, Pak. Sinten mawon ulama sing mengatakan makruh tidak haram kawatah. Contoh termasuk Imam Ibnu Munzir yang wafat tahun 930 Masehi di Ma'lam Mekah. Termasuk pendapat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi. Termasuk pendapat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Termasuk pendapat sahabat Abu Umamah Al-Bahili Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 700 Masehi di Suriah. Nggih, kuwatah. Termasuk pendapat Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Termasuk Imam Masro bin Ajda Al-Hamadani. Termasuk pendapat Imam Mujahid bin Jabir. Termasuk pendapat sahabat Anas bin Malik. Termasuk sahabat Jabir bin Abdul Al-Ansari. Termasuk pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hasan Al-Basri dan sebagainya. Semua itu adalah ulama-ulama salaf. Oh. Lah ana wong gak katanya ikut salaf tetapi tidak mau ikut metode hukum yang diambil ulama salaf. Aneh nggih. Niki. Jadi itu Pak yang dimaksud nggih. Jadi pun bingung sementing gandoli NU insyaallah akeh dalile ana riwayate nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, wonten malih pendapat yang tegas dari ulama Syafi'i. Imam Al-Qadhi Syekhul Islam Yahya Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1520 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau murid dari Imam Jaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Mesir. Napa pendapat beliau? Beliau termasuk Syekhul Islam. Pak, Bu, kalau sampaikan di mazhab Syafi'i niku gudange Syekhul Islam. Ka ikut tok. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mboten niku tok, ana Syekhul Islam ya Zakaria Ansori, Syekhul Islam Hajar Al-Haitami, Syekhul Islam Tajuddin As-Subaki, Syekhul Islam napa Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Al-Baqilani, Al-Juwaini, Al-Haramain, termasuk Imam Ghazali niku pangkate Syekhul Islam. Titik menurut Syekhul Islam kok Ibnu Taimiyah wah tawat ini. Cuma tawadhu sedaya ulama kita Pak tidak dikembur-kemburkan gelare. Pendapat dari beliau apa? Wa qad marra makruhun lin nisa. Nggih. Wa qad marra sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bolak-balik dijelaskan ngoten atine. Wa qad marra dan sungguh-sungguh bolak-balik dijelaskan sebelumnya tentang apa? Makruhun lin nisa, hukumnya makruh bagi perempuan. Maksudnya apa? Ai nahyan ghairu muhattamin. Jadi dimakruhkan itu maksudnya perempuan makruh jika tidak mengundang dan mengandung unsur keharaman, kayak buka aurat, terus meratap, menangis, jerit-jerit dan sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan maka hukumnya bukan haram, kata beliau. Hukumnya bukan haram, tetapi makruh tanzih. Loh, podo Pak. Nggih. Podo. Nah, pertanyaannya, ana ibu, wonten ibu. Nah, pertanyaannya, mengapa para ulama memakruhkan kaum perempuan niku melok iring-iring, melok nang kuburan? Nggih. Dijawab oleh Sayyid Abu Bakar Asy-Syatta Ad-Dimyati Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 1894 Masehi di Ma'lam Mekah, dalam kitab masyhur beliau, kitab I'anatul Talibin. Beliau mengatakan bahwa
yang dimaksud makruh berpotensi nangis, berpotensi meratap, ngep-ngep awake dhewe, jambang-jambang rambute dhewe, nyuwek-nyuwek kelambine dhewe. Niku yang dimaksud. Sebab kata Abu Bakar As-Syato niki ulama, Pak. Abu Bakar As-Syato niku ulama Mekah, tergurune Mbah Hasyim Asy'ari, ya gurune Mbah Ahmad Dahlan. Jadi guru Ahmad Dahlan niku termasuk Sayyid Abu Bakar As-Syato sing mazhab Syafi'i. Jadi Mbah Dahlan pendiri Muhammadiyah di Mekah itu belajar mazhab Syafi'i. Dan yang mengganti dari nama beliau Darwis menjadi Ahmad Dahlan ya beliau Abu Bakar As-Syato. Tabarukan lo pendiri Muhammadiyah gelem tabarukan ganti jeneng gurune dari Ahmad Zaini Dahlan diganti Ahmad Dahlan yo gelem. Nah cek sejarah bisa diluruskan nggih. Jadi Abu Bakar As-Syato niki pengarang kitab I'anatut Thalibin niku gurune Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, juga gurune Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Kok bahas sejarah ya balik. Oh cek ngerti jenengan kali kula. Oh ngoten sejarahe sak tunggal sak guru kali Mbah Dahlan Mbah Hasyim nggih. Nah beliau mengatakan ya sebab hati perempuan itu lembut ya, lembut gampang nangisan. Wah, itu kalau terjadi ngiringi jenazah berpotensi seperti itu, maka itu yang dilarang. Lek bisa menjaga dirinya, maka hukumnya makruh. Tidak dosa tapi makruh. Pun para hadirin rahimakumullah, ya wong wedok terus pun di ziarah, Pak. Ya misalnya wong wedok ziarah kubur, ziarah wali, ziarah wong soleh, ziarah wali songo, terus pun dihukumi. Ana sing berpendapat na YouTube hukumnya bid'ah, haram. Tak jawab dalam kitab Al-Qoplak. Lho, saderenge sing ngomong ngoten niku ulama kita Imam Zainuddin Al-Malibari, Al-Fanani, As-Syafi'i, Al-Asy'ari, Al-Hindi rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di Masjid Fanon India. Dalam kitab masyhur Kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan untuk perempuan ya kemakruhan tersebut tidak berlaku jika ziarah ten kubur Nabi, ziarah ten kubur wali, ziarah ten kubur wong tuane, ziarah ten kubur orang-orang soleh itu diperbolehkan. Ya, termasuk pendapat Syekhul Islam Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab Nihayatul Muhtad Syarhul Minhaj beliau juga sama pendapatnya, boleh perempuan masuk kubur ya, boleh. Wis enak tegas nih. Nah, pendapat yang menyatakan makruh perempuan mengiringi jenazah, mengantar jenazah sampai pemakaman selesai itu makruh tanzih. Nggih, makruh tanzih. Pun kalau simpulkan, Pak, nggih, ten kitab mazhab Syafi'i ada nama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan makruh. Nggih. Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ulama mazhab Hambali, ya, sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus dalam kitab Al-Mughni. Juga ulama Maliki, Imam Al-Baji rahimahullah sing wafat tahun 1081 Masehi di Spanyol dalam kitab beliau Al-Muntaqa dan sebagainya. Itu tiga kitab beda mazhab ini sepakat bahwa perempuan mengiringi jenazah, mengantar jenazah sampai
ke kuburan niku hukumnya makruh, tidak haram. Pun jelas nggih? Tidak haram. Tapi niku wau sampean elingno, Bu nang ndi Bu? Ngiringi jenazah. Apa? Gawe cekak elingno, ngapunten mboten angsal. Haram. Lho haram ketok pupune aurat. Ya Pak jilbaban ngono nggih, ditutup baru bisa. Tapi jangan di depan. Perempuan ikut mengantar jenazah agak jauh di belakang, rombongan lagi. Ojo nang ngarep. Digawe pandangan umum sampean. Ngomongane nyun sewu nggih, megal. Wah, tambah gak kusuk sing ngosong niki. Niki nggih, ten wingking Ibu, ten wingking nggih. Tapi dengan syarat sampean tatak golek nangis nggih. Pun ketiga kitab ini ya itu menyatakan makruh. Ya, sahabat Nabi menyatakan makruh, jumhur tabi'in menyatakan makruh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki juga menyatakan makruh, tetapi tidak haram. Bolak-balik kula baleni tidak haram. Kalau ini gregetan Pak, kalau seneng buka YouTube niku, buka YouTube. Kapanane musik haram, sing ngrona musik masuk neraka. Kalau jawab ten Twitter, tahu Pak, sak sumber kitabe, jeneng ulamae, pendapat ulama Wahabi dhewe. Kalau kanter, dadano kalau di blacklist. Yo, guys komentar malih, wong di blacklist. Waduh, jak tepat kok malah diblokir kula ya, gak apa-apa lah wis pun. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Ada sebagian ulama Hanafi tadi mau nggih, Syafi'i, Maliki, Hambali makruh, tidak haram. Sebagian dari mazhab Hanafi niku menyatakan haram. Nah, niki nggih. Cuma satu mazhab. Maka benar dikatakan Imam Nawawi, jumhur ulama hukumnya makruh, tidak haram. Nggih. Niki. Para hadirin rahimakumullah, bahkan mazhab Maliki dawuh Pak, Imam Malik ya, ini keterangan ini wonten ten kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Az-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Niku wonten keterangan ulama mazhab Maliki menyatakan ya bahwa perempuan elok iring-iring jenazah hukumnya boleh. Sebagian dari ulama Maliki boleh. Ya, dengan catatan nopo menghindar dari fitnah dan menjaga adab-adabnya. Loh, niku. Jadi untuk apa? Menjaga dari nutup aurat. Ya. Wong wedok lek misale bapake meninggal, bojone meninggal, anake meninggal, ponakan pokoknya keluarga terdekat meninggal, yang laki-laki sing wedok melok ngiring, menurut mazhab Maliki diperbolehkan. Mazhab Maliki. Jadi yang mengharamkan cuma satu, Imam Hanafi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, berarti tidak haram mutlak. Paham nggih? Ono syarate, Pak. Ya, syarate. Niki. Nah. Bu, terus pundi lek wong wedok ziarah, wong wedok masuk kubur niku haid oleh enggak? Niki pertanyaan yang sering ditakokkan apa? Ditanyakan. Ya. Nah, apa pendapatnya? Ya, sak derenge jawab niku kudu ngerti hukum bagaimana perempuan ziarah kubur. Niku sik yang penting. Napa? 4 mazhab langsung mawon. Ya. Hukum 4 mazhab. Mazhab Hanafi, hukum wong wedok ziarah kubur
Itu lihat kondisinya, ngoten. Kalau dia meratap, nyuwek-nyuwek pakaiane, jerit-jerit, maka hukumnya haram, ya. Lek enggak terjadi maka boleh. Mazhab Maliki secara umum boleh, dengan catatan tidak mengumbar aurat dan menghindari fitnah. Mazhab Hambali hukumnya makruh. Mazhab Syafi'i boleh, ya boleh. Bahkan di makam Kanjeng Nabi, di makam para wali, di makam para ulama, niku wong wedok boleh ziarah kubur, nggih. Niku pendapat muktamad yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, saat niki berarti ada enggak pendapat haram bid'ah perempuan ziarah kubur? 4 mazhab tidak ada. Paham nggih? Tidak ada. Kalau 4 mazhab ini menyatakan tidak haram dan tidak bid'ah, ada kelompok yang menyatakan bid'ah dan haram, maka menyelisihi jumhur ulama dalam 4 mazhab. Paham nggih? Niki nggih. Makanya guru-guru pesantren dawuh, santri-santri lek masalah hukum agama ojo lepas dari 4 mazhab. Itu pegangan di dalam menjalankan syariat, hukum-hukum di dalam fikih. Nggih, 4 mazhab dipegang. Niku termasuk yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Nggih, Ahlussunnah wal Jamaah. Terus pun di hukum wedok khat mlebu kuburan, mazhab Hanafi menyatakan boleh, asal dengan catatan darahnya tidak menetes. Mazhab Syafi'i boleh, wong nifas, wong haid, wong junub ya oleh mlebu kuburan. Mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Maliki tidak boleh. Nah, situ tok tidak boleh. Mazhab Hambali boleh dengan catatan. Loh, adakah yang mengatakan bid'ah? Tidak ada. Wis ngeten mawon, cukup 4 mazhab kita pegang. Mana yang jumhur, mana yang mayoritas. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kula tanglet. Jenengan lek mlebu kuburan iring-iring wong jenazah, ketika masuk kuburan jenengan ngucap salam apa lali? Ucap salam. Nggih. Alhamdulillah. Niku sunnah, Pak. Sunnah Kanjeng Nabi. Yo, gak iso salam cara Arab, salam cara Jawa. Assalamualaikum, ahli kubur nang kuburan iki. Salam keselamatan untuk sampean semua. Oh, cukup. Kan? Lek bahasa Arab assalamualaikum ya ahlad diyar, dan seterusnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan seterusnya. Wis sakarepe, sing penting salam no ahli kubur. Pun Pak, ono keterangan nggih, sinten sing mengucapkan salam di ahli kubur, maka ahli kubur itu akan menjawab salam sampean semua. Sakmono akeh niku lho, sampean dijawab. Enak mboten? Enak. Sampean situ tok nggih, ijen. Assalamualaikum ya ahli kubur fi hadil maqbarah. Selamat kabeh ahli kubur di kuburan ini. Niku wong kubur kabeh niku jawab waalaikumsalam. Sampean apa ngeki situk sampean oleh akeh. Durung jawabane malaikat-malaikat di kubur itu, masyaallah. Lho, ana keterangan Pak jelas nggih, ngeten. Di dalam kitab Ar-Ruh nggih, tentang ruh niku, atau dalam kitab yang lain, kitab Al-Mauta wal Kubri, kitab kematian dan alam kubur. Niku karangannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus. Niku dawuh ngeten, Pak, nggih. Ahli kubur itu tahu siapa yang mendatanginya. Ya. Ahli kubur iku ngerti. Waduh, entek. Sapa sing teko? Ya. Sapa sing ngucap salam, iku tahu.
dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan dalil yang banyak. Ya, niku. Makane nyun sewu, salah satu ahli ibadah, ahli zikir, ojo lali ketika lewat kuburan dimanapun berada sampean dan kita, jangan lupa mengucapkan salam kepada ahli kubur. Contoh ngeten, sampean nok tol, ana kuburan, assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum wa ala ibadah solihin. Diwaca ada Pak, wong ado. Oh, sampai jawab situ oleh akeh. Waalaikumsalam. Loh, durung riwayat dari Imam Tabrani, Imam Al-Qurtubi. Nanti juga ditambah dengan jawaban salam dari malaikat. Salam keselamatan. Alhamdulillah. Pun mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad